Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dulu megah, kini tinggal bayangan. Deretan rumah para selebritas yang dulunya gemerlap oleh tawa, cinta, dan kemewahan, kini berubah menjadi saksi bisu dari waktu yang berlalu. Sepi, terlupakan, bahkan menyimpan cerita-cerita misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak masa lalu yang terkubur di balik tembok-tembok megah yang kini rapuh. Rumah-rumah artis yang dulunya menjadi istana keluarga, kini justru terdiam membisu, dibiarkan kosong, ditelan waktu, dan dikelilingi aura tak biasa. Dari halaman yang ditumbuhi ilalang liar, hingga dinding-dinding yang mulai mengelupas seperti menyimpan rahasia. Setiap sudut seolah ingin berbicara tentang tawa yang pernah ada, luka yang tak sembuh, atau kisah kelam yang enggan dilupakan. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. Siapa yang tidak kenal Ariel Noah? Ia bahkan diketahui memiliki 2 rumah yang terbengkalai. Rumah pertama ini terbengkalai selama puluhan tahun. Berdiri sunyi di tengah kompleks perumahan elit yang masih ramai dihuni. Dari luar, terlihat ilalang dan rumput liar menjalar tinggi, nyaris menelan halaman rumah. Atapnya sudah jebol, daun-daun kering menumpuk, dan dindingnya mulai mengelupas dimakan waktu. Garasi dan pintu depan terkunci rapat, menyisakan misteri di balik bangunan yang menyimpan banyak kenangan ini. Meski tak bisa masuk ke dalam, aura keangkeran rumah ini terasa kuat dari luar. Apalagi dengan suasana hening dan pohon besar yang menaungi sisi bangunan. Banyak orang penasaran dengan kondisi rumah 3 lantai ini, termasuk pemilik channel Rizkuna yang datang langsung ke lokasi. Sayangnya, akses masuk ke bagian dalam benar-benar tertutup, menyisakan rasa penasaran yang belum terjawab. Ariel Noah. Rumah Ariel Noah yang kedua juga meninggalkan kesan megah, dengan desain minimalis yang elegan, sentuhan kayu, halaman luas, dan interior monokrom yang memberi kesan modern pada zamannya. Namun kini, rumah tersebut menyisakan kesunyian dan cerita horor. Terbengkalai selama lebih dari 12 tahun. Perabotan di dalam masih tertata rapi, tapi berlapis debu. Meja kayu keropos, toilet kotor, dan dapur yang dulunya anggun kini lapuk termakan waktu. Tak hanya sekadar kosong, rumah ini menyimpan sejarah kelam. Konon, pernah dijadikan tempat menampung jenazah korban kecelakaan bus. Sejak saat itu, warga sekitar mengaku kerap melihat penampakan misterius di lantai 2 dan mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Padahal, tidak berpenghuni. Ariel sendiri sudah lama tak tinggal di sana. Rumah ini disebut telah berpindah tangan ke pemilik baru, namun tetap dibiarkan terbengkalai. Kini bangunan yang dulunya menyimpan kenangan masa kecil Nasril Irham, bolak-balik kesepian dan misteri. Menyimpan jejak masa lalu yang seolah enggan pergi. Syahrini. Selanjutnya, ada Syahrini, sang ikon kemewahan yang dikenal dengan gaya hidup glamor dan kata-kata khas seperti cetar membahana. Ia juga memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Tangerang yang kini nasibnya justru menyedihkan. Rumah berukuran besar itu dulu sempat diubah menjadi restoran, namun usahanya tak bertahan lama. Setelah restoran tutup, bangunan megah ini dibiarkan begitu saja tanpa penghuni, hingga bertahun-tahun kemudian berubah menjadi rumah terbengkalai. Dari luar, tampak cat dinding yang mulai memudar, dipenuhi tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Sementara di dalamnya masih ada sisa-sisa perabot seperti kulkas dan dispenser minuman yang sudah berkarat. Membisu di tengah ruangan yang penuh debu tebal. Kondisinya gelap, sepi,
dan mengundang rasa penasaran. Ahmad Dhani. Selanjutnya, ada Ahmad Dhani yang memiliki sebuah villa megah dan kini terbengkalai lebih dari 8 tahun. Terletak jauh dari keramaian kota, di balik semak-semak dan hutan rimbun. Villa ini awalnya dirancang sebagai tempat retret sekaligus studio musik pribadi. Namun, rencana tinggal rencana. Sejak 2015, bangunan itu perlahan ditelan oleh waktu dan alam. Bangunan ini berdiri di atas lahan lebih dari 1 hektare. Dahulu, terdiri dari beberapa villa kecil dan bangunan utama. Kini hanya tersisa 1 bangunan yang masih bisa dikenali. Material kayu membusuk, tembok mulai runtuh, dan dapur tinggal kenangan dari masa lalu. Kolam renang yang dulu menjadi daya tarik kini tertutup semak belukar, tak ubahnya rawa tersembunyi. Meski bangunan ini sudah tak layak huni, tanah dan properti itu masih tercatat atas nama Ahmad Dhani. Hingga kini, villa itu tetap kosong, perlahan menyatu dengan hutan yang terus menelannya, meninggalkan kisah misterius yang belum selesai diceritakan. Nagita Slavina. Next, ada sebuah rumah bergaya tahun 90-an yang dulunya menjadi saksi bisu masa kecil Nagita Slavina. Rumah ini dulunya hangat, ramai, dan penuh kenangan. Tempat Nagita dan sang adik, Caca Tengker, tumbuh bersama keluarga besar mereka. Namun kini, rumah itu perlahan tergerus waktu dan tampak terbengkalai. Dari luar, jejak usia mulai tampak jelas. Dinding yang dulu putih bersih kini kusam. Beberapa bagian atap bocor, dan garasi yang pernah menjadi tempat parkir mobil keluarga kini amat berantakan. Meski begitu, taman di bagian depan masih tampak asri, memberi kontras alami terhadap kondisi dalam rumah yang mulai rapuh. Menariknya, sang ibu, Rita Amelia, sempat membagikan potret rumah ini di kanal YouTube-nya. Dalam salah satu video, ia bahkan terlihat ragu untuk memasuki rumah karena kondisinya yang menyeramkan dan sepi. Kini rumah tersebut masih berdiri meski tak lagi dihuni. Meski belum sepenuhnya rusak, kondisinya terus memburuk. Rumah penuh kenangan ini menunggu keputusan, akan dipugar, dijual, atau dibiarkan menjadi monumen senyap dari masa lalu Nagita Slavina. Kak Keke. Lanjut. Di kawasan Sukarasa, berdiri sunyi sebuah rumah mewah peninggalan masa lalu milik artis senior Kat Keke. Rumah ini sempat mencuri perhatian publik setelah muncul dalam vlog ekspedisi milik YouTuber Dian Hermawan. Meski telah tak dihuni selama puluhan tahun, rumah ini masih menyimpan jejak kemewahan yang pernah ada, seperti kamar mandi sekelas hotel bintang 5 dan kitchen set. Sayangnya, sejak penyewa terakhir meninggalkan rumah sekitar 5 hingga 6 tahun lalu, bangunan ini benar-benar terbengkalai. Ketua RT bahkan menyebut pemiliknya sulit dihubungi. Tak heran jika kini setiap sudut rumah mulai rusak parah, dinding mengelupas, dan suasana terasa lembab serta mencekam. Lydia Kandou. Berikutnya, ada rumah mewah bergaya klasik yang dulunya milik artis senior Lydia Kandou yang berdiri di balik rindangnya pepohonan kawasan dekat Pantai Cita, Banten. Rumah ini sempat menjadi tempat hangat bagi Lydia, Jamal Mirdad, dan keempat anak mereka. Namun, sejak perceraian mereka dan peristiwa tsunami tahun 2018 yang turut mengguncang wilayah tersebut serta memengaruhi kondisi emosional keluarga, rumah ini tak pernah lagi dihuni. Rumah ini terakhir diketahui ditinggalkan sejak 2018. Kini kondisinya memprihatinkan. Dinding luar mulai berlumut, kaca-kaca pecah, dan atap sebagian ambruk.
Di bagian belakang terdapat bangunan tambahan yang menambah aura misteri. Kolam kecil yang tak terawat, ruang tertutup yang tidak jelas fungsinya, hingga bekas altar di pojokan rumah. Rumah ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul dalam video YouTube. Meski awalnya dikenal sebagai rumah singgah Lydia Kandou, kini bangunan tersebut seperti ditelan waktu dan kisah-kisah angker. Ayu Lestari. Lalu, ada rumah mewah bergaya kolonial yang kini nyaris terlupakan di kawasan sepi Cirebon, Jawa Barat. Rumah ini dulunya milik mendiang Ayu Lestari, seorang artis era 90-an yang karirnya meroket sebelum tragis berakhir. Pada tahun 2004, Ayu ditemukan tewas mengenaskan di rumah ini, diduga kuat dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Sejak tragedi itu, rumah ini dibiarkan kosong dan terbengkalai selama 21 tahun. Bangunan megah yang dulunya penuh kemewahan kini berubah menyeramkan. Kolam renang di halaman belakang dipenuhi air keruh dan lumut, menjelma seperti kubangan sunyi. Di dalam rumah, jendela-jendela pecah, sofa lapuk ditutupi debu tebal. Dan yang paling membuat merinding, coretan tangan kecil misterius tampak di beberapa dinding, seolah ditulis dalam diam untuk sesuatu yang tak terlihat. Warga sekitar tak pernah berani melintas di depan rumah itu saat malam hari. Mereka percaya bahwa arwah Ayu Lestari masih menghuni tempat tersebut. Beberapa bahkan mengaku pernah mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah atau melihat sosok perempuan mengenakan gaun putih berdiri di balkon lantai 2. Hingga kini, status rumah tersebut masih menggantung. Tak ada yang berani membeli, merenovasi, apalagi menempatinya. Rumah Ayu Lestari kini berdiri sebagai monumen bisu dari tragedi cinta yang berubah menjadi horor, mengendap dalam waktu dan cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.